Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiari Ayudia dari 10.5. Jadi saya akan mempresentasikan materi yang terakhir tentang stokiometri. Jadi dimohon buat teman-teman dipahami dan disimak dengan baik penjelasan saya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengenal dulu apa sih stokiometri itu. Mari kita bahas. Nah, stokiometri itu berasal dari kata stoikukan dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Stokiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Istilah stokiometri pertama kali diperkenalkan oleh ahli kimia asal Jerman, Johannes Benjamin Becher. Kita lanjut. Nah, adapun topik yang akan kita bahas ini. Lanjut. Pertama, topik yang akan kita bahas tentang konsep mol. Nah, konsep mol itu digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang terkandung dalam suatu materi. Berikut yang akan kita pakai rumusnya. Nah, mol itu satuan pokok untuk besaran jumlah zat dalam sistem satuan internasional. Kita lanjut. Di sini ada mol. Mol itu pakai M kecil rumusnya, di mana massa satuannya gram per mr. Mr itu massa molekul relatif. Massa molekul itu senyawanya yang lebih dari satu atom, kayak H2O, CO2, NaOH. Nah, sedangkan yang Ar ini massa atom relatif. Massa atom itu yang hanya satu atom, yang biasa ada di tabel periodik, dan di sini juga ada ArCHONS yang bakal kita pakai juga. Nah, teman-teman, kalau kita mau cari mol, kita harus bisa menentukan MR-nya dulu nih, dengan menjumlahkan hasil dari unsur-unsur yang ada. Gambarannya begini. Di sini ada AXBY. Nah, AXBY itu adalah senyawanya. X dan Y itu indeksnya. Nah, teman-teman masih ingat nggak sama indeks itu apa? Indeks itu yang kecil gitu. Yang kita udah pelajari di kelompok 2 kemarin tentang indeks dan koefisien gitu. Di sini. Nah, kita bakal buat begini. Kita pertama harus menulis indeksnya dulu pertama. Ini indeksnya X itu A kan? Berarti kita nulis dulu X-nya dulu. X, AR, jangan lupa AR dari indeksnya X yaitu A. Lalu kita jumlahkan, tambah indeksnya Y, tulis dulu. Nah, Y ini indeksnya B. Di sini AR B. Nah, itu gambarannya. Nah, kita bakal beralih ke contohnya. Di sini ada H2O dan CO2. Kita bakal bahas. Baik, di sini ada H2O dan CO2. Pertama kita bahas tentang H2O. H2O ini punya 2 atom kan? Masih ingat kan teman-teman? H dan O. Ini beda, nggak jadi satu. MR H2O. Pertama kita tulis dulu indeksnya dari H, yaitu bisa dilihat kan 2. Lalu kita jangan lupa kasih AR. AR-nya berapa nih? H. Lalu kita jumlahkan. Karena O ini nggak punya indeks,
Jadi kita tulis aja O ini cuman punya satu indeksnya, satu. Jadi satu. Jangan lupa kita kasih AR dari O sama dengan 2. AR itu tandanya dikali AR dari H. Bisa dilihat AR dari H itu 1 ditambah dengan 1 dikali AR dari O, yaitu 16. Sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 16. 2 tambah 16 yaitu 18. Begini kalau kita mau cari MR. Nah, lanjut. Di sini ada lagi contoh CO2. MrCO2. Nah, diingat kan teman-teman masih CO2 ini cuma punya satu atom. Ini gabung jadi satu. C ini karena C nggak punya indeks, jadi kita tulis saja 1 AR, jangan lupa dari C. Ditambah indeksnya, sini ada 2, berarti indeksnya O. Nah, sudah kita buat begini, kita lanjut. 1, kita turun, dikali dengan C. C-nya di sini 12. Ditambah 2, turun sini kan 2, dikali dengan O. O-nya 16. Nah, 1 kali 12, 12 ditambah 2 kali 16. 32. 12 tambah 32 yaitu 44. Jadi kita sudah menemukan bahwa H2O dan CO2 ini MR-nya. H2O itu 18, CO2 itu MR-nya 44. Beginilah cara menentukan MR dengan menjumlahkan dari unsur-unsur yang ada. Nah, saya ada contoh soal lagi. Nah, di sini kita bisa baca dari soalnya, diketahui 80 gram dari NaOH. Tentukan jumlah molnya. Nah, yang ditanya tentukan jumlah mol. Molnya tentukan jumlah mol. Teman-teman masih ingat nggak sama rumusnya? Rumusnya itu mol massa per mr. Ini harus diingat ya teman-teman. Rumusnya mol itu massa per mr. Nah, ini diketahui 80 gram dari NaOH, tentukan jumlah mol. Berarti kita harus mencari mol dan diketahuinya 80 gram dari NaOH. Berarti diketahui masanya 80. 80 per mr. Kita lihat mr-nya ada NaOH. Oke. NaOH. Ini. Kita sudah mengetahui ya. Lalu kita bakal nyari MR-nya NaOH berapa sih? Nah, caranya sama kayak gini. Kita bakal cari dulu nih. Yang pertama, karena ini nggak ada indeks, jadi semuanya kita tulis satu semua. Tuh, AR, jangan lupa pakai AR. Dari ini punya 3 atom, Na, NaO, dan H. Na ditambah dengan, karena O nggak punya indeks juga, jadi 1. Ini tulisannya gini. 1, 1, 1. ARO ditambah dengan 1 ARH. 1 AR dari H gitu. Setelah ini
tulis sama dengan 1 dikali ARNA. Karena NA itu nggak ada di sini, ARCHWNS, berarti ini ada di tabel periodik. Yaitu di sini nih. Na 23 itu nomor massa. Proton ditambah neutron. Protonnya itu 11 ditambah neutron. 11 dikurang 23, hasilnya 12. Lalu di 11 ditambah 12, hasilnya 23. Kita udah nemu nomor massanya itu 23. Berarti ARNA2 itu 23. Ditambah 1 kali dari O. O-nya bisa dilihat 16. Tambah 1 dari H. Hanya 1. 1 kali 23, 23. Ditambah 16, tambah 1. 23 tambah 16, tambah 1. 6. 40. Nah, kita sudah menemukan MR dari NaOH yaitu 41. Begini ya caranya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal isi N sama dengan 80 per MR-nya Na2, NaOH itu 40. Jadi 80 bagi 40 yaitu 2 mol. Nah, beginilah caranya teman-teman. Kita cari molnya, lalu kita cari juga MR-nya, dan kita bagi hasilnya 2 mol. Kita lanjut ke volume molar gas dan hukum gas ideal. Nah, apa sih volume molar gas itu? Volume molar adalah volume 1 mol gas pada keadaan standar temperature and pressure STP, merupakan tekanan suatu gas 1 atmosfer atau ATM. Nah, jadi kalau teman-teman mau cari volume pakai rumus ini, V mol, kalau ditanya V mol 22,4 itu syaratnya harus dalam keadaan standar STP, yang dimana suhunya harus 0 derajat Celcius, tekanannya harus 1 atm. Itu harus. Bisa dipahami? Lanjut. Di sini ada contoh soalnya. Sebentar. Diketahui P24,6 atm, volume 1 liter, T24 Celcius. Tentukan mol. Berarti yang ini ditanya berapa molnya. Kita ingat bahwa rumusnya tadi PVNRT, ini rumusnya. Mohon dicatat ya rumus-rumusnya. Kita tahu P-nya itu tulis 24,6 dikali V1. N, R. R itu suhu absolutif 0,082. T suhunya 27 Celcius. Nah, 27 Celcius ini kita harus ubah kan, tadi suhu harus pindah ke Kelvin. Berarti kita cari dulu 27 Celcius tadi. Kita tahu bahwa 27 Celcius dipindah ke Kelvin ini 300. Hapus dulu ya. Setelah kita
kita sudah masukkan semua ini ke dalam rumus, kita kalikan. Nol 0,082 dikali 300 itu hasilnya 24,6. Karena ini sama 24,6 berarti kita tinggal hapus aja nih. Jadi kita sudah ketahui N-nya 91. N-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita sudah tahu molnya itu adalah 1. Kita lanjut lagi. Kita akan mempelajari tentang molaritas. Nah, apa sih molaritas itu? Molaritas adalah satu ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Kita baca ulang ya. Molaritas salah satu ukuran konsentrasi. Nah, gini, kalian jangan kira kalau konsentrasi itu mikir. Bukan. Nah, konsentrasi di dalam kimia itu jumlah zat terlarut di dalam pelarut. Gini contohnya. Contoh sederhananya tuh Nah, jadi di sini ada gula dan air biasa. Nah, gula ini diketahui 15 gram, berarti gram itu pakai rumus mol, massa gram per ml. Nah, di sini gula ini namanya zat terlarut. Gula ini terlarut. Nah, sedangkan ini air namanya pelarut. Ya. Nah, si gula ini namanya terlarut ini akan ditumpahkan ke sini. Jadilah konsentrasi. Konsentrasi itu jumlah zat terlarut ke dalam air. Gitu. Mereka bakal masuk ke dalam sini dan mereka bersatu menjadi satu. Jadilah larutan gula. Nah, larutan itu zat campuran dari kedua zat antara air dan gula ini bersatu, gitu. Jadilah larutan gula, bukan air dan gula lagi, melainkan larutan gula, gitu. Nah, kalau molaritas itu jumlah zat terlarut dalam konsep mol, gitu. Kita pakai mol di sini. Di sini molaritas itu pakai M besar. Nih. Dan di sini ada dua rumus, tapi sebenarnya sama. Yang membedakan itu, yang atas ini M mol per V ini untuk liter, sedangkan yang ini untuk mililiter. Nah, lanjut. Di sini ada contoh soal, diketahui 16 mol larutan NaCl garam dapur pada air sebanyak 40 liter. Tentukan molaritas dari larutan tersebut. Kita tahu di sini 16 mol pada air sebanyak 40 liter. Liter berarti kita menggunakan rumus yang atas tadi. Ini. Ingat ya, ini rumus untuk mencari liter.
Nah, di sini diketahui 16 mol. Ini V. Volumenya itu 40. Tentang molaritasnya. 16 dibagi 40 yaitu 0,4 M. Nah, sekarang sudah kita tahu molaritas itu berapa, adalah 0,4 M molaritas. Lanjut. Di sini besarnya molaritas dari 9,8 gram H2SO4 asam sulfat dalam 500 ml. Kita tahu kalau di soal ini 500 ml ini kita pakai rumus yang kedua berarti. Rumus yang kedua itu molaritas gram per ml tolong dicatat ya rumusnya. Nah, setelah itu kita tahu di situ 9,8 gram. Berarti kita masukkan ke dalam rumus. ml-nya H2SO4 dikali 1000, V-nya 500. Nah, sudah kita buat ini. Sekarang kita bakal harus mencari ml dari H2SO4. Kita bakal nyari ml-nya dulu nih. Nah, indeksnya 2 itu adalah H. Berarti kita tulis dulu H. 2 AR dari H ditambah dengan, karena S nggak punya indeks, berarti ini 1. Ditambah 4. Indeksnya 4 yaitu O. Setelah kita sudah menulis begini, sama dengan 2 dikali AF dari H, yaitu 1. Ditambah 1 kali S-nya itu 32. 4 AF dari O, 16. 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali 32, 32 ditambah 4 kali 16 itu 4. Nah, setelah kita kita jumlahkan, hasilnya adalah 98. Setelah kita sudah menemukan bahwa H2SO4 itu 98, berarti kita masukkan dalam sini. Kita tulis di bawah 9,8 gram per ml-nya 98 kali 1000 per. Nah, sekarang kita akan bagi 98 dibagi 98 itu 0,1 dikali ini itu 2. Sehingga kita sudah menemukan bahwa kalau ini adalah molaritasnya adalah 0,2 M molaritas. Yang pertama kita tentukan rumusnya ini, lalu kita harus menentukan H2SO4 itu ml-nya berapa sih? Ini. Setelah itu kita sudah menemukan 98, masukkan dalam rumus. Baru kita bagi ini dan ini dibagi, hasilnya 0,1 dikali 2, hasilnya 0,2 molaritas.
Kita lanjut ke rumus empiris dan rumus molekul serta kadar zat. Nah, rumus molekul dan rumus empiris, apa sih itu? Rumus empiris atau disingkat dengan RE, itu rumus senyawa yang paling sederhana perbandingan setiap unsur membentuk senyawa. Dan ini rumusnya, mol per AR, bukan MR ya, pakai AR. Nah, contohnya ini ada CH4. Lalu ada rumus molekul, singkatannya RM. Dengan rumus senyawa yang awalnya itu besar, tapi bisa disederhanakan gitu. Disederhanakan. Contohnya C2H6, menjadi CH3. Ini rumusnya RM, RE kali M. Kita lanjut ke contoh soalnya langsung ya. Di sini ada senyawa hidrokarbon mengandung 24 gram C dan 8 gram H. Tentukan rumus empirisnya. Tentukan rumus molekul senyawa jika massa relatifnya 32. Nah, kita bakal bahas. Jadi, disimak ya. Kita tahu senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu berarti CH. Yang pertama kan tentukan rumus empiris. Berarti kalau pakai rumus empiris ini kita pakai cara perbandingan. Dia di perbandingan itu sampai dia sudah nggak bisa dibagi lagi. Kita bakal nyari X dan Y. Tentukan rumus empiris dari hidrokarbon C dan H. Nah, kalau C-nya itu 24 gram, H-nya. Nah, setelah itu kita bakal mencari MR-nya. 24. Tadi yang sudah saya bilang dibandingkan ya, dengan dengan 8 per AR dari C, yaitu sini 12 dibanding 18, terus AR dari H 1. 24 dibagi 12, 24 dibagi adalah 2 banding 8 bagi 1, 8. Nah, karena ini belum sederhana, kita bakal sederhanakan lagi. Dibagi 2. 1 dibanding 2 bagi 8, 4. Sehingga kita sudah menemukan bahwa rumus empirisnya dari CH ini, C berarti X-nya 1, H Y-nya 4. Atau bisa kita CH4. Begini. Karena kita sudah menemukan CH4, sekarang lanjut tentukan molekul senyawa. Jika massa relatifnya 32, kita bakal mencari RM. Nah, ini rumusnya. Kita harus mencari MR dari rumus empirisnya tadi CH4. Dari CH4 ini kita harus mencari MR-nya CH4.
CH4. Karena ini nggak punya indeks, 1 ARC ditambah 4 ARH. 1 dikali C itu 12. Ditambah 4, hanya ini 1. 12 tambah 4 yaitu 16. Kita sudah dapat CH4-nya yaitu 16. 16. Sini nih rumusnya MRRE itu 16 dikali dengan N sama dengan rumus MR dari RM itu 32 dari soalnya ya. Sudah begini, kita menentukan molnya berapa. N 16 dibagi 32 dibagi 16 yaitu 2. Kita sudah menemukan bahwa molnya adalah 2. Nah, sekarang kita mencari rumus empiris dikali dengan mol. CH4 dikali dengan 2. Nih, molnya kan 2. Sekarang kita bakal cari pakai cara pemfaktoran dalam aljabar ya. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi C2H 4 kali 2, 8. Sehingga kita sudah menemukan RM-nya itu C2H8. Begini caranya. Ini pertama, kalau kita cari rumus empiris itu pakai cara perbandingan. Setelah itu mencari rumus molekulnya dengan mencari mol. Ini dulu kita mencari rumus RM-nya itu 16 baru dikali mol, hasilnya rumus RM-nya 32, lalu kita buat 3 nih, baru kita rumus empiris dikali dengan mol. Kita pakai cara pemfaktoran, terus C 1 kali 2, 2, terus juga H di sini 4 kali 2, 8. Begitu caranya teman-teman. Kita hapus. Nah, ini adalah topik kita yang terakhir tentang korelasi antara jumlah mol dengan koefisien persamaan reaksi dalam penentuan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu bila zat direaksikan ada 2 hal kemungkinannya. Ada antara semua reaksi tepat habis bereaksi dan salah satu reaksi habis dengan reaksi lain. Nah, ini yang reaksi yang habis bereaksi itu membatasi hasil reaksi dan reaksi pembatas atau PP. Dan cara menentukan PP ini mol dibagi dengan koefisien. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya, teman-teman. Sini ada sejumlah 3,2 gram gas CH4 dibakar dengan 16 gram gas O2. Menurut reaksi berikut, CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kita tulis dulu. Nah, ini caranya menentukannya
sama seperti di kelompok 3 tentang menentukan koefisien dan indeks juga. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2. Nah, begini kita harus menyamakan antara ini dengan ini. Gitu. Kita lihat C, di sini C sama 1 berarti H di sini indeksnya 4. Ini H indeksnya 2. Nah, karena ini 2, berarti kita harus samakan sama yang di kiri. Berarti ini kita tulis di koefisiennya di depan. Nah, samakan jadi 2 dikali 2, 4. Sama. Oke, udah sama dua-duanya. Kita lanjut ke O2. O2 itu O di sini 2, oke. Di sini karena ini 1. Ini 1. 1 dikali 2, 2 ditambah 2 yaitu 4. Karena di sini 2 aja, berarti kita tambahkan 2 sini biar sama gitu. Sudah kita udah menemukan ini. Semua oke, udah kanan kiri udah sama, berarti sudah selesai. Lanjut. Nih, tentukan reaksi pembatas. Kita harus menentukan PP-nya berapa. Nah, ini 3,2 gram gas CH4. Berarti CH4 ini adalah 3,2. Nah, dari O2 itu 16. Nah, setelah kita sudah masukkan gini, kita bakal mencari MR dari CH4 dan O2. Kita cari ya. C itu indeksnya 1. H itu punya indeks 4. 1 dikali AF dari C. 12 tambah 4 hanya 1. 12 tambah 4 16. Jadi di sini 16 per 2 dikali 16. 2 kali 16 32. Setelah begini, kita bagi 3,2 dibagi 16 yaitu 0,2. 32 dibagi 16 dibagi 32 yaitu 0,5. Nah, setelah begini kita harus menentukan yang mana sih reaksi pembatas itu. 0,2 ini dibagi dengan, karena di sini nggak ada koefisien, berarti ini 1. 2 dibagi 1 yaitu 0,2. Nah, di sini 0,5 dibagi dengan koefisien yang kalian di sini ketahui sudah, berarti 2. 0,5 dibagi 2 yaitu 0,25. Nah, kita kalau mencari PP, reaksi pembatas, itu yang paling kecil antara ini dengan ini. Yang paling kecil adalah 0,2 kan? Berarti PP-nya ini CH4. Nah, kita sudah mengetahui reaksi pembatasnya adalah CH4. Nah, lanjut kita ke massa dari CO2 yang terbentuk. Massa dari CO2 yang terbentuk. Yang ini. Massanya. Karena kita udah ketahui reaksi pembatasnya CH4, di sininya 0,2 joule. Massa yang terbentuk gram per
Nah, MR dari CO2. Kita harus mencari MR dari CO2 berapa. Di sini C ini indeksnya 1, AR dari C tambah O indeksnya 2. Nah, sudah begini. 1 dikali C, ya 12. 2 kali O-nya 16. 12 tambah 2 kali 16. Sehingga kita sudah menemukan MR-nya ada 44. Nah, setelah begini kita harus mencari gramnya berapa. Nah, 0,2 ini dikali dengan 44. Jadi 0,2 kali 44 yaitu 88 gram. Nah, sehingga kita sudah menemukan bahwa reaksi pembatasnya adalah CH4 dan massa CO2 yang terbentuk adalah 8,8 gram. Gitu. Nah, cukup itulah presentasi saya tentang stokiometri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.